Berjumpa kembali bersama saya, Inyoman Putra Wahyudi Winangun, SSN. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 2, Kategori 1, tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya bertugas di SMK Negeri 6 Denpasar sebagai guru seni budaya dan multimedia. Di video ini, saya akan menyampaikan laporan best practice selama mengikuti program PPG Daljab tahun 2023. Best practice ini disusun menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama adalah situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan. Dengan model pembelajaran yang selama ini masih berfokus pada peran pendidik dan kurang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta kurangnya pemanfaatan teknologi, membuat motivasi peserta didik menjadi rendah dan suasana kelas pun terasa monoton. Metode pembelajaran yang hanya mengandalkan ceramah dan catatan di papan tulis telah menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik, mengakibatkan penurunan semangat belajar mereka. Oleh karena itu, diperlukan penerapan media pembelajaran berbasis student center dan teknologi untuk membangkitkan minat peserta didik. Peran penulis pada kegiatan ini adalah sebagai pendidik. Adapun tanggung jawabnya antara lain merancang pembelajaran yang menarik dan inovatif, dimulai dari penentuan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, menyusun perangkat ajar seperti RPP, bahan ajar, LKPD, perangkat evaluasi, dan pembuatan media pembelajaran yang menarik, sehingga motivasi dan hasil belajar peserta didik akan mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya adalah tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan aksi tersebut? Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, belum tersedianya buku paket mengingat sekolah masih tergolong baru, menyiapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang unik dan menarik perhatian peserta didik, adaptasi terhadap perubahan model dan metode pembelajaran menimbulkan sedikit kecanggungan di kalangan peserta didik. Masih ada beberapa peserta didik yang belum sepenuhnya aktif. Situasi lingkungan sekolah yang agak bising karena masih ada proses pembangunan gedung di sana. Keadaan yang membingungkan muncul ketika peserta didik harus memutuskan konsep karya tiga dimensi terapan yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok. Peserta didik yang masih kurang percaya diri dalam mempresentasikan karya. Beberapa peserta didik masih ada yang tidak aktif saat praktek. Terbatasnya waktu menyebabkan hasil karya siswa menjadi belum maksimal. Selanjutnya adalah aksi. Di tahap ini, kita menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Adapun aksi yang dilakukan antara lain melakukan pencarian materi pembelajaran yang relevan dan terbarukan, menyiapkan perangkat pembelajaran dengan model problem-based learning, merubah model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, membuat media pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan Canva, Mentimeter, scan barcode, quizzes, dan lain-lain. Memberikan waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi, menentukan apa yang akan dibuat sebagai tugas praktek kelompok, menyiapkan alat dan bahan praktek yang akan digunakan. Strategi yang digunakan menyesuaikan contoh materi pelajaran dengan hal yang disukai oleh peserta didik, memberikan motivasi bahwa pelajaran yang diberikan akan berguna untuk saat bekerja nanti. Prosesnya, pembelajaran dimulai dengan memberikan kasus untuk dipecahkan oleh peserta didik. Peserta didik bersama-sama berkolaborasi mencari pemecahan masalah. Peserta didik menyampaikan hasil pemecahan masalah. Pihak yang terlibat antara lain
kepala sekolah yang telah mengizinkan melakukan PPL di sekolah, pendidik sebagai fasilitator dan motivator, peserta didik sebagai subjek proses pembelajaran, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dan motivator dalam proses pelaksanaan PPL, rekan sejawat yang selalu mendukung. Tahap selanjutnya yaitu refleksi. Dampak dari langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan model dan metode sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka suasana di kelas berubah. Peserta didik menjadi lebih bersemangat, aktif, dan kreatif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Dengan suasana kelas yang berbeda, perasaan peserta didik pun menjadi lebih baik, sehingga suasana di kelas menjadi menyenangkan. Peserta didik lebih mampu menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Peserta didik mulai melakukan penyimpulan materi pelajaran yang selama ini kurang terlaksana. Terlaksananya pembelajaran yang sudah berbasis TPACK. Terlaksananya pembelajaran 4C. Kegiatan ini memberi dampak positif. Bisa dilihat dari meningkatnya motivasi siswa mengikuti proses pembelajaran seni rupa. Dari yang sebelumnya hanya 50%, meningkat menjadi 85%. Siswa juga semakin berani bertanya, mengutarakan pendapat, dan mempresentasikan hasil karyanya. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan antara lain. Sekolah memberi respon yang baik karena proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan peserta didik bisa memberikan karya yang memuaskan. Peserta didik merespon dengan baik karena suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain 1. Sarana prasarana yang memadai sehingga proses pembelajaran berjalan lancar. 2. Peserta didik yang komitmen di dalam proses pembelajaran. 3. Pendidik yang merubah pola pembelajaran menjadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Pelajaran yang diperoleh dari PPL ini adalah pentingnya perencanaan yang baik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, model dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Dan penggunaan teknologi dalam media pembelajaran dapat lebih menarik perhatian peserta didik. Demikian laporan best practice saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.